Apakah yang membuat muatan dapat mengalir? Jawabannya adalah beda potensial listrik antara dua tempat. Apakah beda potensial listrik itu? Perhatikan penjelasan berikut. Misalkan di suatu tempat banyak terdapat muatan positif, sedangkan di tempat lain hanya sedikit muatan positifnya. Tempat yang lebih banyak muatan positifnya dikatakan memiliki potensial yang lebih tinggi daripada tempat yang muatan positifnya lebih sedikit. Muatan listrik positif akan cenderung bergerak menuju ke tempat yang potensial listriknya lebih rendah. Jika dua tempat ini dihubungkan dengan menggunakan kawat penghantar, maka muatan akan mengalir dari tempat yang muatannya banyak ke tempat yang muatannya sedikit. Sampai tidak ada beda potensial listrik antara kedua titik sama, atau dengan kata lain, beda potensial listriknya 0. Berbeda dengan itu, apabila di suatu tempat muatan negatifnya lebih banyak, maka dikatakan di tempat tersebut potensial listriknya rendah. Muatan listrik negatif akan cenderung mengalir ke tempat yang potensial listriknya lebih tinggi. Contohnya adalah baterai ini. Baterai adalah salah satu sumber listrik. Mengapa demikian? Perhatikanlah, baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Pada kutub negatif baterai, lebih banyak terdapat elektron yang bermuatan negatif, sehingga di kutub negatif baterai, beda potensialnya lebih rendah dibandingkan dengan kutub positif baterai. Apabila kedua kutub dihubungkan dalam sebuah rangkaian, maka elektron akan mengalir dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positif baterai. Adanya selisih atau beda potensial tadilah yang mengakibatkan muatan mengalir. Jadi, muatan listrik dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya karena adanya beda potensial atau tegangan listrik. Semakin besar beda potensial antara dua tempat, maka aliran muatannya juga akan semakin besar. Itulah sebabnya petir dapat terjadi. Di awan terkumpul banyak muatan listrik negatif, sehingga potensial listrik di awan lebih rendah daripada potensial listrik di bumi. Selisih atau beda potensial antara muatan listrik di awan dan di bumi sangat besar. Hal inilah yang membuat muatan listrik mengalir dari awan ke bumi. Walaupun udara sangat buruk dalam mengalirkan atau menghantarkan listrik, namun karena besarnya beda potensial di dua tempat tersebut, maka muatan listrik pun dapat berpindah. Tahukah kamu mengapa lampu senter ini bisa menyala? Lampu senter ini bisa menyala karena dialiri oleh muatan listrik yang disebut elektron. Semakin banyak elektron yang melewati filamen lampu tersebut, semakin terang pula cahaya yang dihasilkannya. Akan tetapi, apabila elektron yang melewati filamen tersebut sangat banyak, melebihi batas kemampuan filamen tersebut, filamen akan terputus atau rusak. Ternyata, elektron yang mengalir bukan hanya dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Semua peralatan elektronik seperti televisi, radio, komputer, dan lain-lain memerlukan aliran elektron agar dapat digunakan dengan baik. Secara umum, bukan hanya elektron yang dapat membuat peralatan listrik menyala. Semua muatan listrik yang mengalir dapat menyalakan peralatan listrik. Muatan listrik yang mengalir disebut dengan arus listrik. Akan tetapi, karena kebanyakan muatan listrik yang mengalir adalah elektron, dan karena elektron bermuatan negatif, maka untuk memudahkan, disepakatilah bahwa arus listrik arahnya berlawanan dengan arah aliran elektron. Kalau elektron mengalir dari kutub positif baterai ke arah kutub negatif baterai, arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Jika kedua kutub baterai langsung dihubungkan, maka yang terjadi adalah arus listrik mengalir secara langsung dari kutub ke kutub baterai. Aliran arus listrik tersebut cukup besar karena kawat penghantar memiliki nilai hambatan yang kecil. Akibatnya, membuat kawat penghantar menjadi panas. Artinya, semua energi listrik diubah menjadi energi panas. Agar arus listrik yang mengalir tidak terlalu besar, perlu ditambahkan resistor atau hambatan ke dalam rangkaian. Nilai sebuah resistor dapat kita ketahui dari kode warna-warnanya. Berapakah nilai hambatan dari bahan berikut? Semakin panjang suatu bahan, maka akan semakin besar hambatannya. Semakin luas penampang suatu bahan, maka akan semakin kecil hambatannya. Selain itu, jenis bahan juga memengaruhi besarnya hambatan. Jika suatu bahan hambatan jenisnya tinggi, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Misalkan untuk bahan besi,
hambatan jenisnya 9,71 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Sedangkan silikon, hambatan jenisnya berkisar antara 0,1 sampai 60 ohm meter. Besarnya hambatan jenis silikon ditentukan oleh impuritas silikon saat diproduksi. Jadi, besarnya hambatan listrik suatu bahan ditentukan dalam rumus berikut. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. R adalah hambatan dengan satuan ohm. Rho adalah resistivitas bahan atau hambatan jenis bahan. Satuannya ohm meter. L adalah panjang bahan. Satuannya meter. A adalah luas penampang bahan. Satuannya meter kuadrat. Suatu saat, Anda memerlukan sebuah hambatan yang cukup besar. Padahal, Anda tidak memiliki resistor dengan hambatan yang sebesar itu. Anda hanya memiliki beberapa hambatan yang nilainya lebih kecil. Tapi tunggu dulu, Anda masih bisa mendapatkan hambatan listrik yang lebih besar dari resistor-resistor dengan hambatan kecil itu. Caranya adalah dengan menyusun resistor-resistor tersebut secara seri. Hasilnya, Anda akan mendapatkan hambatan total yang lebih besar. Besarnya hambatan total dari resistor yang dihubungkan secara seri adalah hasil penjumlahan dari semua resistor tersebut. Misalkan Anda memiliki 3 buah resistor. Masing-masing resistor besarnya adalah 500 ohm. Jika ketiga resistor dipasang secara seri, maka Anda akan mendapatkan hambatan total sebesar 500 ohm ditambah 500 ohm ditambah 500 ohm, sama dengan 1500 ohm. Suatu ketika, Anda memerlukan resistor dengan nilai hambatan yang cukup kecil. Apabila Anda hanya memiliki resistor-resistor dengan nilai hambatan yang besar, apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa mendapatkan hambatan yang kecil dari resistor-resistor yang tersedia. Caranya adalah dengan menghubungkan resistor-resistor tersebut secara paralel. Alhasil, Anda akan mendapatkan nilai hambatan total yang lebih kecil. Misalkan Anda memiliki 3 buah resistor dengan hambatan masing-masing adalah 500 ohm. Jika Anda menghubungkan ketiga resistor itu secara paralel, maka Anda akan mendapatkan 1 per resistor paralel sama dengan 1 per 500 ditambah 1 per 500 ditambah 1 per 500 sama dengan 3 per 500. Hambatan totalnya adalah 500 per 3 ohm atau sama dengan 166,66 ohm. Pada halaman sebelumnya, kalian telah mempelajari resistor yang dirangkaikan secara seri dan resistor yang dirangkaikan secara paralel. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa rumusan hambatan totalnya demikian? Perhatikan rangkaian resistor seri berikut. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, karena tidak ada percabangan, maka arus yang mengalir sepanjang rangkaian besarnya sama. Akan tetapi, beda potensial atau tegangannya berbeda. Jika beda potensial antara titik A dan B adalah V1, beda potensial antara titik B dan C adalah V2. Dan beda potensial antara titik C dan D adalah V3. Maka besar V1, V2, dan V3 tidaklah sama. Jumlah tegangan antara titik A dan D sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, atau VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Dari rumusan hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikali R, kita dapatkan V sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2 ditambah I dikali R3. Karena arus yang mengalir di tiap titik sama, maka dapat kita tuliskan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Jika kita ganti kedua hambatan yang dirangkai seri ini dengan sebuah hambatan pengganti atau RS, maka VAD sama dengan I kali RS. Dengan menyamakan ruas kanan kedua persamaan tadi, maka didapatkan persamaan I dikali RS sama dengan I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3, sehingga RS sama dengan
R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi kita dapatkan rumus resistor yang dipasang seri yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn. Bagaimanakah dengan susunan paralel? Dalam rangkaian resistor paralel, antara titik A dan titik B beda tegangannya sama. Dapat kita tuliskan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan VAB. Jumlah arus listrik yang mengalir di masing-masing cabang sama dengan jumlah arus yang mengalir masuk titik A. Dapat kita tuliskan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah sama dengan IN. Dari hukum Ohm, kita dapatkan I sama dengan V per R. Dapat diubah menjadi I sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3 sama dengan V dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Hambatan yang dirangkai paralel dapat diganti dengan hambatan pengganti R paralel. Maka kuat arus yang diberikan pada rangkaian ini adalah I sama dengan V per R paralel. Dengan menyamakan ruas kanan kedua persamaan tadi, maka didapatkan persamaan I sama dengan V dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 menjadi V per R paralel sama dengan V dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sehingga kita dapatkan rumusan untuk hambatan yang disusun paralel, yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per Rn. Jika dua buah anak sungai bertemu, tentu saja akan menghasilkan aliran air yang semakin banyak. Demikian pula yang terjadi pada muatan yang mengalir dalam suatu titik percabangan. Muatan listrik yang mengalir masuk dan keluar jumlahnya sama. Atau dengan kata lain, kuat arus yang mengalir masuk dan keluar besarnya sama. Misalkan pada percabangan berikut ini, arus listrik yang masuk adalah I1, I2, dan I5. Sedangkan arus listrik yang keluar dari percabangan itu adalah I3 dan I4. Jumlah arus listrik yang keluar I3 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I5.